Shalom, sukacita besar dan berkat yang besar ketika kita terus mengandalkan Tuhan. Saat ini kita akan mengambil saat teduh, kita akan berdoa. Kami datang kepada Tuhan Allah kami yang baik, di dalam Yesus Kristus yang kami percaya, yang sudah memimpin, menopang, memberkati kami sampai hari ini. Sebentar sebelum kami melanjutkan jalan kehidupan kami mau membaca firman, kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Isilah hati kami dengan Roh Kudus Tuhan yang terus memimpin kami untuk menemukan nilai-nilai kekekalan, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Saat ini firman Tuhan yang akan kita baca terambil daripada 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-12. Saya hanya membaca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Namun sekarang aku bersukacita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang membuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, serta jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Pada saat ini saya memberikan judul renungan saya, mencari kehendak Allah. Semua orang pasti mau hidupnya aman, hidupnya penuh sukacita, kekuatan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi harus disadari, kehidupan ini bukan hanya selalu atau melulu tentang kebaikan. Hidup yang kita alami, kita bisa ada di atas, ada di bawah, ada tawa, ada tangis, ada kuat, ada lemah. Situasi apapun boleh kita alami. Tetapi situasi itu harusnya tidak membuat hidup kita melupakan Tuhan. Situasi bisa berganti, tapi ingatlah Tuhan di atas segalanya. Pada perenungan kita hari ini, kita mau belajar melalui Paulus. Kita melihat bahwa dalam perjalanannya Paulus di dalam 2 Korintus ini, kita tahu siapa itu Paulus. Orang yang selalu memiliki semangat untuk bicara tentang Yesus. Hatinya begitu lekat dengan Injil pertobatan. Bahkan kita tahu juga di dalam pergumulan pelayanan ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 25, peristiwa yang dihadapi Paulus pada waktu itu 5 kali disesa orang Yahudi, mendapat 40 kurang 1 pukulan, 3 kali didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali kapal karam, sehari semalam terapung-apung di lautan. Jadi karya Paulus dalam memberitakan Injil tidak diragukan, bahkan ia mengalami penderitaan. Bahkan dicatat di dalam 2 Korintus
12 ayat yang 9. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Dalam perenungan yang kita baca pada hari ini, Paulus, dalam perjalanan di Makedonia, apapun kondisi, ia sadar bahwa Allah menjadi tempat penghiburannya. Paulus sedang mencari kehendak Allah apapun yang dihadapinya. Oleh sebab itu, bagaimana kita belajar Paulus mencari kehendaknya? Yang pertama, Paulus memahami penderitaan menurut kehendak Allah akan membawa pertobatan. Duka cita dari dunia akan menghasilkan kematian. Paulus ingin mengatakan, jangan takut apapun yang engkau sedang hadapi. Jika itu menjalani kehendak Allah, justru duka cita harus membawa pertobatan, penyesalan diri, introspeksi. Ini yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam perjalanan kehidupan ini, marilah kita mencari kehendak-Nya. Jangan marah. Waktu perjalanan kita penuh kesusahan, di sanalah kita belajar mengandalkan Allah dan mengandalkan kekuatan daripadanya. Yang kedua, menjalani kehendak Allah dengan kerelaan. Ayat 12 itu mengatakan bahwa sebab itu jika aku telah menulis surat kepadamu, harus menjalankan dengan kerelaan terhadapnya. Tentu Paulus ingin setiap orang yang mengenal Allah harus menjalani kehidupan ini dengan rela. Rela hatinya dengan tulus. Ikut apa yang menjadi kehendak-Nya, bukan kehendak diri sendiri. Kadang yang membuat kita susah karena pola pikir, pola makan, pola hidup, bahkan kebanyakan pola. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan kerelaan, agar mendapat kekuatan daripada Tuhan. Itulah yang Paulus ingin katakan. Marilah menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Kita melakukan tugas kita dengan penuh mencari kehendak Allah dengan kerelaan. Memang bukan perkara yang mudah, tetapi kita bisa jikalau Allah yang menolong kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarkan kami terus mengandalkan Tuhan, dan ajarkan kami terus rela menjalani kehidupan ini. Sertai satu hari ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.